Yaudah gue, kita mulai. Mungkin buat dokumentasi boleh ya teman-teman untuk open cam kalau berkenan. Kamera aku kelihatan nggak? Oke, mungkin Sylvia, Kak Hentong, Anita. Bentar mas, pakai baju dulu mas. Ya Allah. Ini wajib banget ya. Sesekali Sil, kan lama ini saya tidak melihat antum. Mager ah. Nanti pas di akhir open cam ya, biar buat dokumentasi. Iya, di akhir aja ya. Mager pakai kerudung. Ya nanti aja pas di akhir ya, pas buat dokumentasi. Aku lagi nggak pakai terus gimana? Gimana Sil? Lagi nggak pakai kerudung. Oh, iya. Sorry, nggak kedengeran. Hujan mas, nggak kedengeran. Ribet. Mulai aja kali ya? Yaudah, kita ngobrol santai aja sih, ini kayak udah pada kenal semua ya. Tapi ya udahlah, buat formalitas mungkin saya akan mulai dengan semi resmi lah. Oke, saya mulai dengan selamat malam teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera. Karena ini masih suasana lebaran, mohon maaf kalau saya tidak ada salah pada kalian ya. Kan. Oke, selamat datang di workshop Efek Host ini. Malam ini aku sangat senang sekali ya bisa menjadi teman sharing kalian di program Mentor and Minty Efek Host hari ini. Mungkin next teman-teman yang ada di sini bisa menjadi mentor gitu. Next gantian. Oke. Oh ya, aku mau jelasin nih mengapa saya memilih judul ini karena menurut survei dari Google ya, 67% orang mengatakan bahwa foto dan video 360 view itu membuat mereka merasa seperti berada di tempat lain. Hal ini dapat menjadi alat yang sangat efektif bagi destinasi wisata untuk menarik para pengunjung. Nah, source-nya itu di Think with Google, kalian bisa cek juga. Jadi nanti kurang lebih temanya itu tentang efek promo wisata, teman-teman. Nah, langsung aku next aja nih. Mungkin itu backstory dari apa namanya 360 ya, tourism promotion ya. Oke, apakah udah berganti slide? Udah. Udah ya. Oke. Aku nge-lag nih. Oke, sebelum kita mulai workshop ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, terlebih dahulu. Nama saya Ozzy, saya adalah seorang AR creator yang sudah berkecimpung di dunia AR kurang lebih 5 tahun. Ada beberapa project AR salah satunya dan CapCut template yang baru aku kerjakan juga. Ya, klien terbaru saya yaitu adalah artis Princessa Alba. Jadi aku bikin CapCut template-nya di akun dia gitu. Di TikTok juga sih sebenarnya. Nah, mungkin untuk lebih detail tentang saya bisa udah dibaca lah ya, udah saya kirim juga PDF-nya ya. Oke, bisa di-skip untuk kenalannya ya. Oke, so what are we here to learn about today? 360 AR in TikTok Efek Host. Jadi nanti kita belajar mulai dari apa itu 360 dan AR kamera yang ada di Efek Host, terus bagaimana kita, yang kedua kita menyiapkan asetnya ya 360, gimana cara bikinnya, gimana cara execution-nya, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bikin skybox 360 degree ya. Itu sebuah wadah, nanti kayak wadah dunia ya. Kalau bumi kan bulat, nah nanti kita bikin cube, tapi kotak kalau di Efek itu sebagai wadah 360 tadi teman-teman, buat asetnya gitu. Nah, setelah kita bikin dunianya, terus kita pasang asetnya, udah jadi tuh. Nah, setelah itu kita tambahkan nih portrait segmentation. Nah, portrait segmentation jadi si usernya bisa masuk ke dalam dunia tersebut gitu, teman-teman. Dunia 360 yang kita bikin gitu. Nah, setelah itu kita akan belajar cara menambahkan UI picker untuk mengontrol dunia mana yang mau kita pilih nih. Nah, di sini nanti udah sediakan ada 3, jadi nanti kita akan belajar memilih bagian mana yang nongol duluan gitu, yang kita tunjukkan gitu, yang mau kita pakai lah intinya kayak gitulah. Terus abis itu biar tambah interaktif, saya tambahkan juga sound effect di UI picker-nya. Jadi pas kita milih menu di UI picker tersebut, kita pencet-pencet, nanti itu akan ada sound effect-nya. Nah, yang terakhir ini
mungkin ini jarang dipakai ya di AR Creator Indo, di Effect Host Creator Indo gitu, atau emang ada yang tahu. Jadi nah, di sini aku tambahkan juga head and show UI picker when recording gitu. Jadi ketika kita record, UI pickernya nanti atau yang ditampilkan visualnya ntar hilang, terus pas kita nggak record dia muncul lagi. Jadi muncul pas nggak record terus record hilang gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Agak pusing ya. Maaf kalau misalnya ini saya kecepatan, coba di remind ya nanti ya. Oke, biar ke gambar yang aku maksud tadi, di sini ada beberapa demo ya. Yang aku maksud tadi 360 view di sini. Baru aku ini yang bisa Indonesia yang ketiga di Green Beach Bali ya namanya. Kalau mau ke tempat tinggal tap aja. Lagi, step lagi, dekat lagi, kalian bisa langsung keliling dunia dan seru, liburannya seru banget. Nah, jadi kita akan bikin dunia lain ya di sini pakai Effect Host. Jadi backstory-nya yang ini adalah ini ke apa namanya 360 ini dia itu di Clicking Beach di Bali teman-teman. Jadi experience-nya itu adalah ketika kita pakai efek ini si usernya itu serasa di Clicking Beach. Nah, kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena didasari dengan video ini pernah efek ini pernah FYP ya, FYP di TikTok. Terus aku cek juga yang pakai kebanyakan mama tuh. Nah, terus mama bilang, makanya kan lagi di rumah tuh. Di rumah dia ngomong gini di captionnya, di rumah aja udah bisa nih keliling Bali gitu atau keliling Indonesia. Soalnya pas aku bikin tuh nggak di Bali aja, ada di Borobudur juga, di Magelang ya, tentunya di rumahnya asalnya Kak Hendy ya. Di situ juga, jadi dia merasa seperti di dalam situ gitu. Nah, itu cocok banget untuk promosi wisata. Dari situ aku udah, ini sesuai dengan key message yang udah aku tentukan gitu. Nah, terus yang ada juga yang belum pernah nih, yang udah pernah ke situ pas pas FYP itu dia ngomong gini. Pas waktu FYP dia ngomong gini, dia pakai juga filternya. Dia ngomong kalau aku udah pernah ke situ loh, aku pas ini ada yang join nih, bentar. Pak Eme. Pas itu loh, jadi nanti aku akan ke situ lagi. Kenapa dia ngomong gitu? Karena waktu FYP filter efek ini itu pada tahun 2022 dan itu di pertengahan awal-awal pertengahan lah. Nah, awal-awal pertengahan itu lagi turun-turunnya pandemi dan kan pas waktu pandemi kan wisata tuh lagi macet semua tuh. Nah, jadi situ dia aku kepikiran untuk promosi wisata pakai 360 di TikTok. Kan lumayan gede juga tuh trafficnya di TikTok. Jadi aku bantu promosi juga gitu teman-teman. Nah, itu backstory-nya. 360-nya kalau putra segmentation ya usernya masuk ke dalam efeknya. Di TikTok padahal lagi di kamar aja. Thank you TikTok. Nah, ini yang aku maksud tadi UI picker. Jadi kita tinggal ada tombol tambahan yang kita bikin sendiri ya untuk mengontrol efeknya. Dan kebetulan efek ini juga juara ya di waktu tahun baru kemarin. Terus ini kita akan baca juga AR kamera. Ini saya pakai 3D kamera. Sebenarnya ini efeknya bisa lebih gara-gara saya pas bikin tuh nge-lag banget, jadi saya nggak ada tambahan efek lagi. Sebenarnya ada konsep satu lagi tuh. Ya, disclaimer lah. Oke, next kita akan kurang lebih kayak gini efek profilnya. Jadi kita nyiapin ideation-nya, terus udah ketemu. Tadi aku kan pengen promosi wisata tuh. Nah, ideation-nya udah ketemu. Jadi aku pikir benar-benar key message-nya biar nanti efek yang aku bikin lebih impactful gitu teman-teman. Nah, jadi nggak asal bikin. Makanya aku kan jarang bikin filter ya. Selain mungkin aku tahu kalau bikin filter kebanyakan mikir gitu mungkin. Atau nggak ada waktu lah. Oke, setelah ide ketemu, kita prepare asetnya 360-nya, nanti aku jelasin juga cara bikin asetnya kayak gimana. Terus yang ketiga kita execution, setelah selesai kita develop, eksekusi, baru kita submit ke Effect Host untuk di review ya.
Setelah itu kita bisa pakai efeknya di aplikasi TikTok gitu. Oke, apa sih bedanya AR kamera dari 3D dan 2D? Kalau 3D itu kan dia ada 3 sumbu tuh, ada X sama Z. Jadi sebenarnya sama 2D itu bedanya cuma perspektif doang gitu. Kalau 3D dia tuh ngerender objek 3D, kalau posisi 3D-nya objeknya berubah, itu kelihatan perspektif si objeknya. Jadi kalau misalnya 2D kan dia cuma kelihatan depan doang, makanya kan dia sumbunya tuh cuma X sama Y-nya doang gitu teman-teman. Jadi kelihatannya cuma dari depan. Kalau 3D kan dia bagian perspektif belakangnya masih kelihatan gitu. Nah, kalau sebenarnya 2D itu bisa untuk render 3D ya. Cuman kalaupun di render di 2D, di kamera 2D, dia tuh 3D-nya tuh cuma bisa kelihatan depannya doang kayak gitu teman-teman. Meskipun posisinya tuh posisinya berubah dan di tengah-tengah 0,0 gitu teman-teman. Membingungkan ya? Emang iya. Nanti kita langsung hands-on aja setelah ini. Oke, di sini tadi kan aku udah ngomongin banyak nih 360. Mungkin beberapa yang udah aku mention sebelumnya tuh udah nyangkut gitu teman-teman. Nah, di sini mungkin aku akan jelasin by definition aja ya mungkin ya. Nggak susah banget ngomongin. Nah, 360 degree view ini biasanya tuh mengacu ke pengalaman secara menyeluruh teman-teman, yang dimana kita tuh berasa di dalam suatu objek. Contohnya, kayak efek yang aku buat tadi ya. Jadi user tuh dapat mengeksplorasi dari semua sudut dan bisa memberikan pengalaman yang menarik tentunya. Nah, itu nanti bisa dicek aja di TikTok aku, pengalaman menarik itu kayak gimana ya. Kan banyak, kita kan bisa ngecek tuh siapa aja yang pakai. Nah, itu bisa dicek tuh. Biar ke gambar menarik kan abstrak ya. Nah, kita akan belajar cara preparing aset, untuk 360 degree view tuh, 360 derajat nih. Nah, yang sebenarnya di sini tuh ada 2 alat ya sebenarnya untuk bikin asetnya. Yang pertama itu bisa pakai aplikasi di smartphone kita, yaitu pakai Google Camera dan Street View. Tapi apesnya pas aku bikin materi ini di bulan Maret kemarin, Street View itu udah di blacklist, bukan sih, udah diakhiri jam terbangnya sama Google. Jadi udah ditarik sama Google. Mungkin itu ya, mungkin biar fokus beli Android kali ya. Jadi kan Google Kamera bisanya tuh di Google Pixel gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk HP-HP lain kayaknya harus install APK sendiri sih. Itu kalau misalnya pakai mobile ya, pakai HP. Nah, kalau misalnya kalian punya kamera 360 nih, misalnya kayak brand-brand Ricoh Theta, Samsung, atau Insta360, itu bisa juga teman-teman. Nah, mereka kan bisa capture foto dan video juga, jadi bisa lah brand-brand untuk sponsori saya ya, bikin workshop ini ya. Mungkin single dikit lah ya, brand-brand 360, nggak apalah. Nah, tapi karena kita nggak mempunyai kedua alat ini, mungkin penawaran yang bisa aku ajarkan, aku share di sini adalah kalian bisa klik di PDF-nya yang tutorial download panorama ini, nanti dia akan langsung ke link ke YouTube, yang dimana di situ aku ngasih tutorial cara download aset 360 dari Google. Jadi source-nya tuh Google teman-teman. Nah, kayak gitu. Sebenarnya aku punya source. Pas waktu aku liburan kemarin aku sempet bikin 360 tuh pakai aplikasi Street View, tapi karena ditarik di bulan Maret, aku tuh belum sempet download teman-teman. Nah, jadinya aset yang harusnya itu aku buat workshop ini itu jadinya nggak ada. Makanya nanti kalau misalnya, karena nanti ada penugasan ya, nanti bisa coba untuk dicek di sini teman-teman ya. Nah, tapi untuk hands on hari ini sebenarnya udah aku siapkan juga aset yang udah aku udah aku bikin ya. Jadi nanti kita langsung hands on aja, praktek bareng untuk bikin efek 360-nya teman-teman. Nah, di sini temanya tuh wisata Indonesia. Jadi, bagi yang belum download, di-download dulu teman-teman ya. Sambil aku jelasin mungkin backstory-nya kenapa aku memilih tema ini lagi. Aku tambah-tambah lagi. Jadi kan tadi aku udah jelasin tuh, waktu pertengahan 2022 kan setelah pandemi mereda, pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya tuh menggenjot 10 destinasi wisata super prioritas di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya kan ada Bali, Likupang, Labuan Bajo. Nah, nanti itu yang akan kita pakai untuk bikin efeknya teman-teman. Terus gara-gara melihat hal tersebut, aku tuh kepikiran membuat mempromosikannya lewat TikTok, yaitu bikin efek 360-nya gitu.
Nah, tahu sendiri kan, by data tadi, by Google 67% tuh bisa buat promo wisata kayak gitu, teman-teman. Nah, terus apalagi ya? Mungkin sambil di sini teman-teman udah pada download tuh belum asetnya? Jadi kita akan langsung hands-on aja nih praktek. Gak apa-apa, open mic aja, guys. Santai aja. Belum. Download dulu ya. Download dulu, aku udah. Jadi kita langsung hands-on aja. Oh, ini siapa yang baru join nih? Oh ya, Peter nih baru nongol nih, Peter. Pertama sambil download ya. Panas. Oke, saya akan buka FF Host terlebih dahulu. Ada grupnya project. Link downloadnya di mana sih? Di PDF, Kak. Oh, Tinggal klik aja, di klik download gitu. Itu ada backlinknya. Oke, aku ganti ke FF Host. Kita hands on, guys. Kak Meme jadinya praktek nih, Kak Meme. enggak, aku liatin dulu aja deh. Soalnya ini timbul anak aku gak bisa diem banget. Iya, tadi, Kak, boleh nggak nih nunggu rekamannya? Oh, jangan. Join aja dulu, gitu. Iya, paling nanti prakteknya pas anak aku tidur aja. Siap. Aman, Kak, aman. Oke. Oke. Udah, yang lain ada yang udah kelar downloadnya? Kak Silvi. Waktunya masih lama loh, 1,5 jam. Aduh, Bunda baru join nih, Bunda. Halo, Bunda. Gimana, teman-teman? Udah pada download asetnya belum? Sudah kelar nih downloadnya? Langsung kita hands-on nih, hands-on. Oke, hands-on ya? Nah, langsung. Linknya Oke. di slide berapa? Gimana, Sil? Linknya di slide berapa? Linknya di slide berapa ya? Aku lupa juga nih yang bikin. Gimana? Cariin nggak ketemu deh. Oh, ini, slide 13. 13. Iya. Oh iya. Oke. Aman. Aku tenang, aku tungguin kok. Waktunya masih lama banget sih. Mas Ijal udah, Silvi lagi proses. Udah bisa dimulai belum nih? Yang bagian prakteknya nih. Oke, lanjut. Aman ya? Iya, aman. Oke, yang pertama kita akan bikin, ini udah kelihatan belum ya? Oh, udah. Padahal aku pakai satu monitor doang, jadi aku sering ngecek. Jadi tadi kan aku udah jelasin tuh untuk Skybox sama 360-nya. Nah, sekarang kita akan praktek cara bikinnya di awal-awal, teman-teman. Ini sebenarnya fitur ini tuh dimudahkan sih sama FX, teman-teman. Ini fitur baru juga. Soalnya kalau dulu tuh awal-awal masih beta, aku tuh bikin 360-nya tuh pakai Cube
di Blender gitu. Jadi aku pasang tekstur sama UV mappingnya tuh benar-benar di Blender. Nah di sini tuh tinggal import. Import, jadi harus di Blender dulu, baru di Effect Host. Nah kalau sekarang kita langsung bisa di Effect Host teman-teman. Jadi lebih mudah gitu. Nah mungkin ini banyak yang belum ekspor ya, atau aku aja yang spesialitinya di 360 nih. Jadi sering ngulik. Oke, yang pertama kita kalau misalnya secara default ya kita create project itu kan dia udah ada ini kan teman-teman ya, udah kamera nih. Nah ini kan 3D kamera. Jadi kita tambahkan device trackernya karena kita mau pakai sensor GPS yang ada di device kita teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kalian tadi lihat bagian video demo kan itu sempat aku geser-geser kan bisa diputar gitu. Nah itu pakai capability device tracker teman-teman. Jadi 3D kamera cuman ada tambahan device trackernya. Nah sebelum kalian tambahkan mungkin di rename dulu biar memudahkan gitu. Nah di sini AR kameranya aku ubah ke AR kamera ya. Nah ini aku rename. Jadi di sini kalian tinggal tambahkan aja add komponen AR capability device tracker. Nah kalau udah tracking modenya kita ganti ke orientation. Udah belum? Jadi kalian ganti nama dulu ya kamera. Kalau misalnya kalian nambahkan device tracker, ikonnya di sini bagian general dia akan berganti kayak gini teman-teman. Berarti ini 3D kamera with device tracker. Jadi dia warna kameranya tuh putih gini ikonnya. Jadi kalau misalnya udah ganti putih kayak gini, kalian udah berhasil teman-teman. Ini perspektif tuh ganti ininya teman-teman. Kalau perspektif kan misalnya POV-nya nih, aku ganti. Ini bisa lebih luas kalau gini. Tapi di sini kita nggak akan ubah, kita pakai data 60 aja. Maka tuh sih, thank you Kak Vanes, thank you Bunda. Udah ya, udah ganti udah ditambahkan ya device trackernya, terus diganti tracking mode-nya ke orientation. Kalau udah kita lanjut ke slide 16 teman-teman. Jadi kita bikin buminya dulu nih. Nah di sini tuh buminya tuh kita pakai skybox teman-teman, pakai cube. Nah, pakai cube. Nah untuk cara menambahkannya kalian bisa cek di slide 16 ya. Jadi klik kanan di bagian hierarki panel. Terus kita pilih di 3D, bagian 3D, add object, terus 3D, di sini ada cube. Jadi yang benar kan? Cube. Nah, yang ini nih, cube. Nah, bisa kalian lihat kalau misal kalian tambahkan di sini cube ini berupa 3D ya, teman-teman ya. Jadi cuman dia kan di sini scale-nya kan masih kecil nih, masih 1. Dan sedangkan kamera ini harusnya, ini kan kamera si usernya, harusnya kan si cube ini tuh si kameranya itu masuk ke dalam cube-nya. Jadi pas kan ini kan sebagai dunia. Nah kalau ini usernya gitu teman-teman. Ini orangnya lah orang. Jadi dia harus masuk ke dalam cube-nya ini. Jadi untuk biar dia masuk, kita scale up di sini teman-teman. Di bagian cube-nya, jangan AR kamera ya, cube dulu. Nah klik di cube-nya di sini, kita scale up. Mungkin di sini aku rekomen ke 10-10. Itu udah cukup menurut aku ya. 10-10 di kita scale up ke 10 semua di titik XYZ-nya teman-teman. Nah, atau kalian mau 20 juga bisa. Cuman nanti kalau misalnya itu semakin besar tekstur yang kita masukkan dia akan semakin pecah teman-teman karena ke stretch. Makanya aku di sini tuh 10 tuh udah menurut aku udah ideal dari hasil eksperimen yang udah aku coba gitu. Siap, Kamares, nanti aku ingetin di akhir sesi. Oke, udah dicoba yang ini bagian ini. Udah ya. Kita ke slide 17. Nah, kalian kan udah download asetnya kan teman-teman ya? Jadi kita ke aset panel. Terus kita import cube map.
Dia aku taruh mana filenya? Lupa deh. Oke, kita set. Clicking beach, laban baju, kita import semua cube-nya. Nah, cukup berat nih. Nah, tapi syukurlah bisa. Masuk, kita import cube map-nya, teman-teman. Cube map photosphere ya. Kalau misalnya udah di import, kita akan bikin materialnya. Jadi cube ini tuh nanti kita akan ganti material di bagian sini, teman-teman. Untuk memasangkan asetnya atau teksturnya. Setelah teksturnya kalian masukkan dengan format cube map ya, di sini import cube map. Kalian tinggal bikin materialnya, teman-teman. Kita bikin material, klik kanan, material di bagian sini. Simple skybox, terus pilih simple skybox. Nah, di sini akan kita ganti nama biar gampang memudahkan kalian mengidentifikasinya gitu. Di sini yang pertama kita bikin clicking pitch. Jadi yang cube-nya ini saya rename ke clicking pitch. Nggak salah pronunciation-nya ya saya. Lidah Indo ini susah banget. Oke, kita rename clicking pitch. Oke. Boom. Jadi. Kok hasilnya beda ya? Oh, belum. Ini belum aku ganti ternyata. Oke, aku lagi di tahap setelah rename, aku klik cube map-nya di sini, cube-nya 3D cube-nya, terus materialnya aku ganti ke ini, clicking beach. Nah, di sini terus aku klik di material ini, clickingnya, bisa aku ganti ke skybox texture. Nah, sekarang tahap mengganti skybox teksturnya di bagian material. Nah, di sini aku ganti ke clicking. Nah, oke. Boom, langsung terganti guys. Kayak gini. Jadi setelah itu kita akan bikin ketiganya. Bisa sambil hands on kan teman-teman ya? Nanti cuma ngeliat doang nih. Tunggu rekaman nanti. Pas salah nih saya bilang rekaman. Nanti teman-teman nunggunya rekaman. Nggak praktek dulu. Salahan emang. Oke, ini biar memudahkan kalian sedikit trik, tinggal kalian duplikat aja ya, yang udah kalian bikin di cube 3D cube-nya. Nah, ini kalian duplikat, terus kita rename ke Labuan Bajo. Nah, kita bikin material lagi untuk Labuan Bajo. Labuan Bajo kita ubah ke teksturnya, kita ubah ke Labuan Bajo juga, teman-teman. Setelah itu kita duplikat lagi untuk Likupang. Kapanes menghilang, Pak. Tidak mendengar backstory saya bikin filter wisata Indonesia. Oke, kita bikin material lagi untuk Likupang. Likupang, udah, Labuan Bajo, udah. Oke ya, udah belum yang teman-teman yang ketiganya ini? Ayo, hands on. Dah, aman. Oke, thank you Mas Hijau. Ya. Udah mengikuti, thank you banget. Nanti kalau masih jadi bikin kelas mentor, saya langsung join ke kelas. Tadi ada chat ya? Oh,
open mic aja nggak apa guys. Kita bikinnya semi-semi santai aja ya. Mas Ozi. Iya. Namanya dong Mas. Aku tadi telat join. Tapi aku udah masukin asetnya, udah copy 3 kali. Cuman aku ketinggalan yang awal tadi Mas, yang AR kameranya. Apa yang diubah? Oke. Nah gitu dong. Kan seneng ada yang nanya. Oke. Tadi di bagian AR kamera ini kan kalau misalnya kita create new project kan di sini kan masih hijau ya AR kameranya, 3D AR kameranya. Terus ganti nama dulu ke AR kamera. Kalau udah tambahkan device tracker di add komponen Mas. Ini Peter ya? Iya Mas. Oh Peter. Di komponen ya? Iya AR komponen. Terus cek di bagian AR capability. Bentar Mas. Oke, tenang. Waktunya masih banyak. Itu di bagian mana ya Mas? Oh, add komponen. Oh ya. Iya, jadi klik dulu AR kameranya, terus AR capability, terus pilih device tracker. Ya. Oke. Terus yang bawahnya interaction-nya nggak perlu ya? Yang mana? Yang ini? Ini udah berubah. Kan device tracker kan? Ubah tetap word atau orientation? Oh iya, kelupaan aku tadi. Tracking mode-nya ke orientation. Oke, sip. Udah, itu aja. Oke, ada sama. Ikonnya udah berubah kayak gini? Udah. Oke, aman berarti. Berarti aman. Yang ini udah juga? Udah ya, tiga-tiganya udah tadi aku. Oh iya, bisa lanjut ya? Oke, lanjut Mas. Thank you. Gaskeun. Oke, kalau udah kita akan menambahkan portrait segmentation, teman-teman. Nah, jadi kan ini kita udah jadi nih 360-nya. Nah, sekarang kita akan menambahkan usernya gitu. Biar bisa masuk ke dalam dunia lain yang kita bikin. Kalau ada yang tanyakan langsung interaktif aja teman-teman, nggak apa. Santai. Oh ya, di sini add object, di hierarki panel, terus segmentation, kita klik portrait segmentation. Nah, kalau misalnya segmentation ini waktu kita pertama kali kita tambahkan, dia itu tuh renderingnya masih di 2 dimensi teman-teman, atau 2D kamera. Nah, karena dia paling atas, berarti kan dia di belakangnya skybox-nya teman-teman. Jadi akan kita oper dulu biar kelihatan paling depan. Karena 2D kan dia keterlihatannya kan dari tampak depan doang gitu. Makanya di sini aku oper layarnya ke bukan layar sih, lebih ke urutannya ke paling depan. Jadi aku geser ke bawah. Nah, di sini background-nya aku off-in aja. Nah, di sini terus ini aku ganti ke yang ada orangnya mana ya? Oh ini. Oh, lucu ada kucingnya nih. Nah, kalau udah gini berarti kalian udah berhasil teman-teman menambahkan portrait segmentation. Kalau dulu tuh fitur ini tuh belum bisa digabungin satu render gitu. Nah, ini kayak di versi berapa ya? 1 mau kedua deh kayaknya deh. Kalau nggak 1 pertengahan tuh baru bisa nih, baru bisa masuk lah. Setelah ini deh, mau event serunya belajar tuh, kalau nggak salah ingat, baru ada fitur ini, bisa terrender bareng gitu. Nah, kalau mau segmentation sebenarnya bisa teman-teman, sky ya, kalau misalnya mau ganti langitnya doang gitu, environment langit gitu. Nah, di bagian potret ini, kan dia ngambil tekstur di sini teman-teman. Nah, portrait segmentation nih. Nah, ini kan dia ngambil portrait segmentation nih. Dia kan pakai apa sih namanya? Machine learning ya. Nah, di sini portrait segmentation-nya tinggal ubah ke sky. Nah, dia akan ini eksperimen aja teman-teman ya. Ini tambahan materi aja. Nah, kalau ini aku udah mensegmented si langitnya, tapi di sini perlu aku invert karena yang terseleksi itu hanya tekstur gedungnya, langitnya enggak. Nah, di sini aku klik invert max ya. Nah, di sini bisa kalian lihat langitnya udah digantikan dengan sky 360 yang ini teman-teman. Nah, ini langitnya. Coba untuk previewnya mungkin kayak gini kali ya. Aku offin yang sky. Coba yang sky ini. Nah, ini yang aslinya tadi kelihatan biru ya aslinya. Nah, ini baru yang digantikan. Bisa kalian lihat.
Nah, ini tambahan teman-teman, ini yang ini tambahan ya. Ini sky segmentation ini tambahan. Jadi biar untuk kalian nanti waktu penugasan bisa lebih exploring gitu. Nah, di sky segmentation ini kalian bisa menambahkan objek 3D teman-teman. Nah, aku tuh pernah bikin konsep kayak gini tuh pakai filter bikin efek Ultraman teman-teman. Nah, jadi nanti Ultraman-nya di atas gedung, tapi di atas gedung terus di belakang gedungnya, jadi lebih realistis gitu. Dulu kan pernah viral juga ya di TikTok kayak Ultraman versus Akatsuki. Nah, ini contohnya aku menambahkan 3D objek ya, misalnya aku pakai 3D sphere. Ini contoh aja ya. Biar kalian nangkep konsepnya, ini aku tinggiin. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, dia di membelakangi gedungnya, teman-teman. Nah, tuh, geser ke sini deh. Ini kameranya mana? Oh, ini. Oke, di sini sphere-nya. Jadi kalian bisa pasang 3D objek di sini ya, di langit-langitnya. Mau Ultraman, mau Shrek, atau apapun, yang penting 3D. 2D juga bisa teman-teman, bebas ya, di atas langit. Atau enggak, kalian kalau pernah nonton Batman tuh kalau misalnya Batman zaman dulu, di kartunnya, di langitnya pas malam-malam, itu keluar seperti spotlight gitu, kayak pancaran sinar logo Batman. Nah, itu bisa juga dibikin dengan konsep kayak gini teman-teman. Pernah lihat efeknya tuh di FX Host Community ya, itu keren sih, karena aku nonton Batman juga, jadi lumayan relate gitu. Nah, jadi bisa diekspor ya teman-teman di sky segmentation-nya, di skybox-nya ya, dari konsep yang ini. Jadi ini fotonya tinggal ganti nama Sky aja gitu, biar kalian gampang untuk mengkategorikannya. Tapi kita untuk prakteknya kita nggak pakai Sky, jadi ini aku delete aja. Terus sphere-nya aku delete. Oh ya, aku belum konfirmasi nih. Udah paham kan ya konsepnya? Paham kan? Paham. Oke. Pasti udah pernah nyoba lah. Iya. Tapi aku recall memori aja deh. Oke. Ini aku ganti ke potret. Oh ya, invertnya belum aku ganti. Oke, kita ganti ke. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Terakhir juga lupa nih, selanjutnya apa ya? Kita udah menambahkan segmentation, uncheck. Oh, UI picker. Nah, ini yang agak lama nih. Kita import ikonnya dulu, teman-teman. Kita import icon UI picker-nya. Teksturnya ya. Mana teksturnya? Icon UI picker. Nah, ini. Oke, ini aku udah drag and drop. Sylvia nggak ada suaranya nih. Berhasil belum, Sil? Apa? Praktek nggak kamu? Wah. Nyimak. Nyimak doang nih. Kapan ya? Bohong. Apaan sih? Mau tanya. Boleh. Nanya sekarang aja. Ini apa? Dapat gambarnya yang 360 itu dari mana? Maksudnya downloadnya dari mana? Kan nanti ada tugasnya kan? Iya, itu sebenarnya pertanyaannya sama sih sama Kak Rijal yang mau ditanyakan. Itu untuk asetnya sebenarnya tadi kan aku udah jelasin ya, untuk toolsnya ya, untuk bikin asetnya kan bisa pakai HP atau kamera 360, tapi kan kita mungkin nggak ada kedua device tersebut gitu. Nah, jadi source-nya itu bisa pakai Google source-nya. Atau enggak kalian bikin sendiri. Mungkin aku pernah bikin juga kan filter efek langit SpongeBob tuh, efek SpongeBob. Nah, kan langitnya kan sendiri tuh. Nah, formatnya itu size-nya aku bikin sama kayak 360 formatnya, kayak resolusinya, terus lebih ke resolusi sih. Resolusi itu aku samain sama 360, pas aku apply ke efek host itu ternyata bisa sih kayak gitu.
Tapi untuk source kayak Wisata Indonesia ini, kayak punya aku ini, kamu bisa cek di slide ke berapa ya tadi ya? Slide ke 12. Udah download. Nah, itu kan ada YouTube ya, tutorial download tuh. Kamu klik aja tuh di PDF-nya. Oh, ada tutorialnya. Ada dong. Aku tuh serba persiapan. Pasti ada menanyakan itu. Karena toolnya ini. Sebenarnya kemarin tuh aku rencana gini sih, disclaimer, klarifikasi ya. Sebenarnya kemarin tuh aku mau ngajarin bikin asetnya pakai Street View 360, tapi ternyata kan udah ditarik gitu sama Google aplikasi Street View-nya ini. Akhirnya ya gitu deh, aku bikin alternatif. Ya udah aku download asetnya langsung aja dari Google gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau 360 kan nggak semua orang punya, tapi kalau HP kan semua orang punya gitu. Tapi ya gitulah, apes banget. Padahal itu membantu banget tuh Google Street View tuh. Tapi sekarang hanya bisa di Google Kamera dan itu di Google Pixel. Oke, tadi apa ya? Lanjut dulu ya. Udah terjawab belum, Sil? Udah, oke. Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Kita akan bikin UI Picker. Ini kayak kelasku doang nih, paling kocak nih kayak. Kita bikin linking icon gitu aja. Oh ya, Peter, aman Peter? Yang ini bikin icon aman ya? Mas, lanjut. Oke. Ini sebenarnya tinggal drag and drop aja sih. Oke, kita akan bikin UI-nya dulu, teman-teman. UI yang interaktif. Wah, Discord-nya rame juga nih, masih hijau nih. Iya kayaknya. Kayak aku lihat kayaknya aktif banget di Discord. Nyari ilmu lah. Oke, kita bikin ikonnya dulu, guys. Ini terus Labuan Bajo. Oh ya, ini teksturnya kita ganti dulu ke clicking icon. Oh, kok tidak berganti? Ternyata aku duplicate. Segini aja. Kita ganti teksturnya ke Labuan Bajo. Nah, cakep. Satu dikit lagi. Apa nih? Likupang. Kita geser ke bawah. Ini aja kali ya. Oh ya, tadi aku belum mendengar suara dari Kak Oktaviani Shannon. Halo Kak. Halo, hadir. Halo, gimana Kak? Apakah bisa mengikuti atau mungkin terlalu cepat atau ada yang mau diulang? Bisa, thank you. Serius nih Kak, soalnya kecil banget nih. Halo, bisa. Oh, bisa ya? Ya, bisa. Oke. Makasih. Sama-sama Kak. Oke. Nanti mungkin teman-teman ya punya klien atau mungkin kalian punya usaha restoran kayak pengen dibikin 360-nya kayak kan bisa juga tuh teman-teman. Jadi kalian bikin ruangan 360 di restonya ataupun di kitchennya terserah, atau enggak kalian punya background arsitektur gitu, mau bikin 360 dagangan kalian gitu, desain kalian, atau mungkin apa ya, aku ngasih case-case banyak nih, contoh-contoh banyak nih, apalagi ya yang bisa dibikin 360 ya. Mungkin kalau gambar-gambar apa namanya, arsitek rumah-rumah gitu kan mungkin dari ruang tamu, kamar, jadi tinggal klik-klik aja gitu di sini. Kan bisa juga kayak gitu teman-teman.
360-nya. Dan bikinnya pakai apa? Kalau sekarang mungkin ya itu tadi toolsnya Google Pixel sama Insta360. Mungkin itu teman-teman. Terus ini kan pakai texture atau pakai foto ya. Jadi kan lebih real lagi itu apa namanya tampilannya gitu visualnya. Oke, ini aku udah jadi ikonnya. Sekarang yang mau aku buat adalah kita kontrol pakai UI picker-nya. Dan juga visual scripting. Nah, kita kontrol ini, kita hapus saja karena kita nggak pakai ini. Oke, yang pertama kita akan bikin trigger object tab, teman-teman ya. Yang pertama kita yang bagian sini, yang clicking ya. Kita klik bagian image, terus get image. Nah, ini jadi trigger, teman-teman. Kalau FXOS itu inputnya tuh dari kiri, teman-teman ya. Kalau platform sebelah kan dia inputnya dari sini nih. Kalau dari FXOS dia kebalik. Dari sini nih inputnya. Lalu kita add node lagi, object tab. Nah, biar jadi trigger, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya ditambahkan object tab, ini udah bisa kita pakai triggernya. Nah, ini di sini ada output execution ya. Repeat. Terus dia mau eksekusi apa nih? Aku masa jelasin visual scripting juga, nggak apa ya? Iya. Nah, jadi yang hijau ini untuk triggernya, teman-teman. Jadi eksekusi lah, buat tombol on-nya lah. Nah, karena yang kita kontrol itu visible-nya, jadi saya di sini pakai node set visibility, teman-teman. Nah, target ini adalah yang akan kita kontrol, teman-teman. Di sini kan cube ya. Cube-nya tuh mana ya? Cube. Nah, di sini visibility-nya kita ambil nih di clinking, di cube bagian clinking nih. Kita ke inspektornya, terus klik sini. Nah, di sini dia tuh tipe datanya adalah scene object, teman-teman. Jadi scene object ini akan kita konekin ke target. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Untuk ngeceknya, kita bikin trigger on-nya dulu, teman-teman ya. Jadi pas waktu kita klik di sini, dia akan on. Nah, kita tes dulu. Ini aku offin ya, yang sini sebenarnya off. Kalau sini on. Nah, dia langsung on, teman-teman. Ini bukan switch ya, ntar dikira switch nih. Jadi dia tuh hanya satu kali execution, teman-teman. Di sini tuh nah, kayak pulse lah, dia tuh satu struman doang gitu. Nah, ini kita bikin on. Nah, setelah itu kita akan bikin off-nya juga, teman-teman. Nah, kita bikin off ketika kita klik yang bagian sini, teman-teman, Labuan Bajo. Jadi nanti clicking ini akan mati, baru yang nongol adalah yang Labuan Bajo. Ingat ya, teman-teman, ini di highlight nih, konsepnya kayak gini. Kita bikin kita kan udah bikin on nih untuk linking nih. Ketika kita klik ini dia akan on. Nah, terus ketika kita klik yang bagian tengah Labuan Bajo ini dia akan off. Berarti kita bikin trigger satu lagi untuk Labuan Bajo dan dia akan mengatur atau mematikan off-in visibility dari si clickingnya. Nah, caranya seperti ini. Semoga nangkep ya yang saya maksud. Nih, saya bikin triggernya dulu yang Labuan Bajo. Kita bagi ke yang sini, Labuan Bajo. Terus kita pilih, kok nggak berganti ya? Wait. Ini aku nge-lag, guys. Oh, nih, ganti nih. Kok nggak bisa diklik ya yang tengah ya? Oh, ini bisa nih. Nah, ini. Aku ambil image dari Labuan Bajo. Setelah itu aku add node. Kayak tadi ya. Print image tab. Dan jadi trigger. Atau pemicunya. Terus kita set visibility-nya. Ini. Di sini nggak aku centang ya. Karena ini aku bikin untuk mengatur ini, teman. Yang ini mati.
yang clicking. Jadi di sini aku konekin bagian sini. Nah, ini kan udah mati nih. Apa namanya? Labuan Bajo men-trigger clicking bits, visibility off. Nah, sekarang kita bikin on-nya, teman-teman, untuk Labuan Bajo. Jadi kita bikin lagi di sini, bagian sini. Trigger satu lagi untuk, ini bisa 2 output ya? Bisa gini kan ya? Oh, bisa. Eksekusinya tuh cuma, execution tuh satu ya, di apa namanya? Bikin lagi deh, biar gampang deh. Nanti kalian bingung konsepnya nih. Kita bikin trigger satu lagi, Labuan Bajo, untuk yang on. Ultimate step, kita bikin set visibility-nya on. Nah, yang mau kita on adalah bagian Labuan Bajo. Nah, ini Labuan Bajo. Jadi kita ambil di sini. Ini Labuan Bajo kita ambil. Kita on. Nah, berarti ketika kita klik icon Labuan Bajo, dia akan on, teman-teman. Harusnya off nih. Ini off, ini on. Ini kayaknya udah bener kali ya. Labuan Bajo, dia mengontrol Labuan Bajo, terus on. Oke, udah on. Ya, dia ngofin clicking bits. Oh, bener. Ya. Oke. Sekarang ketika kita klik clicking bits, dia akan mematikan visibility dari Labuan Bajo. Nah, ini kan clicking bits nih. Kita bikin satu lagi di sini. Triggernya dari clicking bits. Ini terlalu cepat nggak? Nggak kan ya? Aman. Aman ya? Iya. Objeknya udah aku ambil. Bentar, aku tadi mau bikin apa? Kelupaan nih. Oke, clicking bits. Oh, trigger clicking bits-nya lupa. Clicking bits. Ya. Sorry. Image step-nya yang bikin. Clicking bits aku ambil, screen. Sini. Nah, cakep. Nah. Dia akan meng-off-kan bagian Labuan Bajonya. Tadi udah aku bikin belum? Oh, ini udah ada nih. Off. Kok belum berganti ya? Labuan Bajo udah. Mas Ozi, berarti apa namanya, satu sekali tap tuh dia kayak ngejalanin 2 perintah gitu ya? Sekali tap yang si apa nih, si Labuan Bajo, berarti dia ngasih 2 perintah gitu kan, untuk matiin si clicking sama buat onin si Labuan Bajonya. Yes. Ya benar, konsepnya kayak gitu konsepnya. Benar. Oke, thank you Mas. Oke, sama-sama Peter. Makin hafal soal Peter. Yap. Oke, tinggal yang clicking bits on. Oke, clicking bits Labuan Bajo on. Clicking bits Labuan Bajo off. Punya Peter udah bisa punya Peter. Laptop aku nge-lag Mas, jadi kalau aku tap dia ngebug. Aduh, masa ini gara-gara lagi juga nih punya aku.
kalau add note kan ini ya kayak refresh lagi gitu kan. Jadi dia ngebug gitu. Oh, Tapi coba aku kalau ini bisa tapi yang lain-lain bisa. Cuman kalau di tab objek apanya image-nya itu nggak bisa. Ngebug deh Mas. Keberatan. coba aku buka projectku dulu deh. Ini kan tinggal ini doang kan ya, apa namanya? Head and show. Datang nggak? Kelihatan kok. Ngebug bro, punya aku bro. Gokil. Nah, yang ini bisa. Nah, ini kan aku on semua kan sebenarnya. Hmm. Nah, Likupang bener. Ya kalau misalnya ngebug, coba ikutin kayak di PowerPoint itu udah persis sama projectku yang ini sih. Kalau tadi pas praktek kayaknya ngebug deh. Oh, bisa kan harusnya. No. Ya, lanjut aja ya teman-teman ya. Masih sejam sih, masih lama sih ini. Iya Mas, nggak apa-apa. Nanti aku bagi Makasih. gimana Kak? Nggak apa-apa, so far konsepnya udah paham sih. Mungkin itunya tadi ngebug aja kali ya. Iya. Nanti aku bagi juga kok projectnya ini. Oke. Untuk soundnya kayak gini teman-teman ya. Jadi aku bikin triggernya dulu kayak tadi, image step, lalu aku tambahin note audio research control. Terus audionya tinggal aku drag and drop aja di sini, terus aku konekin ke audio research, terus dia otomatis speaker teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita menambahkan audio, dia langsung sama speakernya gitu. Nah kayak gini. Jadi kalian tinggal bikin triggernya yang di bagian play sama audio research-nya teman-teman. Nah, gitu. Nah di sini aku bikin soundnya ada 3 ya, look twing tut. Nah, look twing tut. Look twing tut. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, backsound gampang lah ya, backsound. Oke, yang terakhir mana ya? Aku mau sharing satu lagi, head and show-nya aku taruh mana? Oh, di sini. Untuk audionya apakah bebas pakai lagu apa aja gitu? Gimana Kak? Untuk audionya apakah bebas pakai lagu apa aja gitu? Untuk audio bebas sih Kak, bebas. Gak akan kena kayak hak cipta gitu? Ya, jangan, kalau itu jangan pakai lagu dong, berarti sound effect aja Kak. Oh, Iya. iya. Tapi ada kok sound Gimana? yang komersil gitu Mas. Sound Oh, boleh. Iya, bisa ada tuh sound komersil yang buat apa ya, kalau di TikTok ada tuh sound komersil, coba pakai itu aja. Oh iya, bisa. Iya, kayak ini, kayak apa sih, instrumen lagi apa ya, kemarin kok instrumen jogging gitu, ada tuh instrumennya. Kalau mau yang ngebeat gitu ada, download aja situ. Kan komersil juga buat TikTok. Oke. Atau kalau enggak, aku biasanya ngakalinnya gitu sih trikku. Dan ini legal ya. Misalnya aku pakai lagunya Tulus nih di efek aku misalnya. Terus ya udah pas aku mau ngepost di TikTok, di lagunya aku kasih aja Tulus gitu di soundnya, tapi volumenya aku rendahin gitu. Padahal Tulus tuh cuma beberapa detik lah kayak gitu. Seenggaknya aku mencantumkan watermark kayak gitu, ya watermarknya aja sih, kredit lah kredit. Jadi semacam kayak gitu nggak? Kalau itu nggak apa-apa. Mungkin itu bisa diterapin sih. Ini buat audio. Dan lagi, ya kita kan diskusi santai aja. Mungkin aku perlu insentif juga dari teman-teman. Kan sahabat tahu kan habis ini teman-teman yang jadi mentor. Oke, kalau belum mungkin ini terakhir teman-teman. Nah, ini ada tuh di kameranya ya. Jadi aku bikin 3 visibility. Jadi pas waktu record kayak gini contohnya, mana ya? Aku stop sharing, ganti slide ke video. Jendela bagian sini. Jadi record hilang, terus muncul lagi. Ini lagi play menu,
terus record, hilang. Muncul lagi, record, hilang, muncul lagi. Nah, jadi patch-nya itu bisa scriptnya kayak gini teman-teman. Jadi yang paling atas itu start, pas recording hilang, ini off. Jadi tadi kan kita udah belajar itu ya konsepnya visibility yang di bagian ngebug tadi. Nah, jadi di sini pas on dia aku bikin visibility-nya off yang tuh dari 2D kamera teman-teman ya. Dari ini kan aku ngambilnya dari sini nih. Visibility-nya dari grouping-nya icon. Nah, di sini aku ambil. Nah, jadi di inspektor 2D kamera, ini aku ganti aja namanya ya. 2D kamera icon. Nah, kayak gini. Di kamera icon, terus aku ambil scene object-nya, terus aku bikin 3 visibility. Yang pertama itu di start ya. Nah ini yang start, yang pertama start. Yang kedua recording, hilang juga. Pas start hilang, pas recording hilang. Nah di sini pas stop dia baru muncul. Nah di sini visibility-nya aku on, aku centang. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya hilang di bagian preview ini jangan panik karena dia otomatis langsung memberi perintah di sini, makanya dia langsung on gitu. Nah di sini dia udah men-trigger nih, udah otomatis recording. Padahal kita belum pencet tombol recordnya padahal. Nah jadi untuk develop mungkin dilepas dulu aja nggak apa-apa. Yang kayak gitu ya. Jadi ingat saya ulangi lagi, yang pertama di on start di bagian visibility ya, dia off, recording juga off, yang stop dia baru on. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Gampang sekali, kan? Jadi nanti pas, ini kan di-record ya, dan bakal di YouTube juga. Nanti mungkin aku akan izin cut bagian yang memusingkan ngebug tadi. Jadi langsung ke sini aja. Ada pertanyaan lagi? Tentang asetnya mungkin atau tugasnya? Pasti udah dibaca kan PDF-nya. Mau tanya ini Mas. Boleh. Kan di sini ukurannya besar ya. Nah, Apa, cara kompres ukurannya gimana? Apa yang besar Mas? Sorry. Ukuran. Ukuran apanya? Ukuran si filter. Ya. Kan di sini sampai 11 MB tuh. Oke, saya coba. Di sini aku 4,4 MB, Mas. Yang asetnya sama kan? Sama. Apa ya? Coba di reset dulu, tuh kan ada tombol resetnya juga kan? Coba, mana ya? Aku share lagi nih. Kalau punyaku sih 4,4 ya. Soalnya aku udah nyoba juga kan. Dan masih cukup. Gimana nih Mas Hendy nih, Mas Hendy? Iya Bang, gimana Bang? Siap menunggu arahan? Kak Okta, gimana Kak Okta? Aman. Aku Ya. kayaknya baru tahu Kak Okta deh. TikToknya apa ya? Aku pakai punya iniku sih, Sociodop namanya. Apa tuh? Apa? Usahaku. Oh, buat usahanya. Usahanya Iya. apa Kak? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu. Oh, itu apa namanya yang buat give Instagram sama efek juga sama. Oh, buat gift berarti upload di Gipi gitu ya? Iya, benar. Oh, itu buat akun brand atau akun kreator? Aku mostly brand sih.
yang kreator jarang. Hmm. Kak Oji, Ya, Pak. di sini tuh kita boleh nanya apa aja, Ge? Boleh ya? Ya kalau nggak ada lagi, ambil nunggu waktunya habis, nanya-nanya. Kita diskusi aja bareng-bareng di sini teman-teman. Oh iya, mau nanya ini kan kalau misalnya misalnya nanti kita ada klien yang minta efek 360 kayak gini tuh. Ya, ya. Itu tuh biasa kita offeringnya di harga berapa sih? Soalnya kan saya belum terlalu paham juga ya, maksudnya kadang bingung mau ngasih harga berapa gitu. Wah, kalau harga kan biasanya itu kan kreator masing-masing ya, Kak. Dibayarnya berapa? Cuman kalau efek itu TikTok itu 360 biasanya nggak efek TikTok 360 aja sih, Kak. Aku biasanya mainnya itu start form. Nah, di platform TikTok itu biasanya aku tuh start formnya dari 2 sampai 10, Kak. Oke. Nah, tergantung plannya juga, budgetnya kan biasanya, you know lah. Iya. Ya, jadi tapi nggak sampai sih under sejuta nggak pernah sih. Ini Iksan siapa nih baru masuk? Halo, ini Iksan. Mungkin teman-teman yang lain mau ngasih insight juga tentang mungkin price ya, tentang 360 cocoknya berapa, atau mungkin kalian pengen sharing juga, nggak apa-apa sih. Anita tuh yang jobnya banyak tuh di Efek Host. Amin. Mau sharing mungkin? Ayo Kak Anita sharing. Sharing tuh. Oh jadi aku ntar sesi aku mah nanti aja. Ntar aja pas kelas aku aja. Aduh. Oji lah, Oji. Aduh, aku nggak sebanyak Anita jobnya. Lame dia. Kemarin dapat Wardah, gokil. Spill itu Wardah berapa tuh? Wah, jangan. Dapur kalau Wardah. Kalian jangan. Mungkin mau share kalau misalnya kita mau bikin efek buat klien, kita harganya berapa, mungkin boleh kayak gitu, atau enggak indikatornya apa gitu, mungkin dari asetnya kah, atau mungkin proses dari ideation-nya kah, kayak gitu. Kalau dari aku dulu ya, kalau aku kan freelance tuh biasanya kan pay-nya by time ya, jadi aku pengerjaan filter tuh aku 1 jamnya tuh berapa, jadi filter ini nih sampai revisi sampai final itu pengerjaannya berapa jam. Nah, jadi aku hitung, aku kali aja kayak gitu sih. Itu untuk cara gampangnya. Atau misal si template-nya udah jadi efeknya. Nah, kalau misalnya udah jadi dan kita udah pernah bikin juga tanpa mungkin exploring dikit lah, itu tinggal tembak harga aja, jangan by time. Kalau misalnya belum pernah bikin, itu baru by time. Misalnya klien request-nya kita belum pernah bikin dan kita harus ekspor, itu kan kita ngambil waktu kita kan, jadi kan time is money gitu. Nah, jadi kita bayar pakai waktu. Mungkin itu bisa jadi semacam advice ya untuk teman-teman gitu. Kalau dari aku gitu sih. Aku tuh pernah dulu tuh satu project tuh jadi kebanyakan. Sebut aja lah, sebut. Gak apa-apa. Udahlah, sebut aja, sebut. Satu project ya, khusus workshop ini. 20-30 tuh aku pernah, satu project tuh. 20-30 tuh pernah. Satu project doang. Ngeri. Itu tipe projectnya apa Kak kalau boleh tahu? Biar kita belajar juga. Itu biasanya yang ini sih, yang AR campaign yang challenging gitu, misalnya kayak game scoring atau enggak aku nggak boleh nyebut klien ya. Dari mana? Jangan. Intinya yang gamification gitu loh Kak, yang game gitu. Nah, tapi aku nggak lewat agensi, jadi aku deal brand gitu, langsung ke brand. Kalau langsung brand kita bisa tembak mahal Kak. Kalau dari agensi kan kita kepotong dulu tuh sama agensinya, baru turun ke kita, ke vendornya tuh lebih kecil. Itu sih. Oke. Ini Kak join grup EH nggak sih? Belum ya? Ada kok kayaknya. Kok nggak pernah tahu ya? Aku sumpah tuh, aku tuh baru. Aku tuh namanya di sana Shannon. Sosiodop. Ya pokoknya antara dua itu. Shannon. Tapi asal mana Kak? Jakarta. Berarti kemarin kayaknya nggak pernah ikut event TikTok Efekos gitu Kak? Iya belum pernah, baru bulan ini join. Oh.
Pantesan, saya baru tahu. Kalau yang lain kan udah pada tahu nih. Ayo Kak ikut sama aku nanti Kak kalau ada event di Jakarta. Nah, tuh. Asik, oke, siap Kak Anita. Siapa tadi? Shannon ya? Iya. Shannon. Nggak ada di... Kayaknya bukan di grup ini deh, di grup yang kita menti doang, mentor-menti ya. Oh, mentor menti. Aku kira grup Iya. EH Indonesia di WA. Nanti minta sama Kak Vanessa suruh masukin ke grup utama deh. Ya, ntar dimasukin. Tuh, Anita tuh. Suruh masukin Anita. Ada kok aku nih, ada EH Oh, ada. Indonesia, ada. Oh, Di Shannon. WA? Iya, Shannon namaku bener. Shannon tuh ejaannya gimana? SHANON. Nggak ada SHA. Iya, Nggak nemu. ada kok aku tapi di grupnya. Nomor teleponku yang belakangnya 7557. Oh, sorry, belum aku save ternyata. Iya, apa? Maksudnya di chat sama Mas Oji. Kayak gitu. Kan ternyata aku baru nge fiturnya WA tuh kalau buat search tuh yang udah di save. Ini kalau Kak Ihsan ini tadi baru join ya, Kak Ihsan? Halo. Halo Kak. Ya, sebenarnya aku dari kelas ini, kelas Mas Bagus, cuman nggak bisa join ke voice channelnya, jadi disuruh Kak Vanessa ke sini dulu. Oh, di sini udah kelar. Iya. Ada recordnya nggak Kak? Ada. Nanti di-share kok recordnya. Apa nih? Ya udah berarti aku bagi materi juga ke Kak Iksan kan beda ini. Iya. Dari jam 28 nggak bisa join. Nah, mana ya linknya? Wait. Dari Java nggak bisa join. Join di Discord-nya ya? Maksudnya di channelnya atau di grupnya? Di ininya text channelnya, channel 3D Collision itu nggak bisa di invite, nggak tahu kenapa. Padahal udah standby dari jam 7. Wah, padahal udah semangat 45 ya. Parah. Itu Kak udah aku kirim di kolom chat. Oke. Sekarang mah tinggal sesi sharing aja sih Kak. Nggak apa-apa deh, lumayan. Ikut. Oh ya, tapi di sini teman-teman dapat tahu ya nanti si Minty minimal bikin 3 efek biar dapat ini cuan bonus cuan ya kan? Udah pada tahu? Udah. Ya, efek? Aku belum tahu. Pakai hash. Belum tahu Henry? Aku belum. Wadidaw, kamu cek grup. Oh, iya maaf. Aku kirim ya di grup Discord. Wait. Kemana aja sih kan kamu? Biar ini apa namanya termotivasi. Ini nggak ada yang mau bikin story nih. Saya kan bikin eksis. Ayo Bang, bikin story Bang. Ayo dong, tag dong. Masa nggak mau saya repost? Ayo dong. Yes. Request dong. Ini IG-nya spill semua dong di kolom komentar. Oh iya, boleh. Ini IG aku ya. Nanti tag aja. Follow, langsung follow back dah. Serius. Ini. Semangat guys buat motivasi. Mas Oji boleh share ini node script. Apa Mas? Ini mau apa namanya? Mau share node script yang barusan. Biar boleh. Biar singkat lah. Ya boleh Mas. Dipersimpel. Nah, pas Mas udah record aman. Oh, sosiodop. Aku kira sosiodop cowok kemarin. Kayak cowok namanya ya. Iya kayak cowok. Ini Pak cowok nih. Ternyata cewek. Gak nyangka.
Gimana Mas Ijal? Bentar. Saya kirim di itu aja ya, di Ya, Discord. Saya kira mau share screen. Oh. Enggak. Oke. Di grup mana nih? Kok nggak ada? Di grup Oh, itu ini Discord. Oh iya. Itu. Mantap. Kalau saya gitu sih. Pasti. Itu cuman buat yang on off ya. Ya. Sama apa namanya? Audio. Cuman tetap di saya mah masih 11 itu. 11 MB. Oke. Itu aku balikin. Sip. Thank you Mas Ijal. Siap. Saya hilang share-nya. Oke, kita langsung bahas tugas aja ya. Saya bebasin tugasnya apa. Tapi kalau bisa dari ketiga efek yang kalian bikin kan minimal 3 ya. Salah satunya itu kalau bisa ada 360-nya. Nah, untuk yang kedua ketiga bebas kalian bikin apa. 360 dan ada sky segmentasinya teman-teman. Oke, bisa. Kamera yuk. Harus ada, mungkin bisa ditambahin ya UI picker yang udah kita pelajari tadi. Yang udah dibantu juga sama Mas Ijal. Mungkin sebelum ini ya, kan kita selesai jam 10 ya. Mungkin foto bareng kali ya buat dokumentasi ya? Boleh. Boleh ya? Mohon izin teman-teman untuk open cam. Udah pakai kerudung kan yang kerudung? Mikum, yang kerudung, mikum. Wih, Anita terbaik dah. Gemes. Kita fotonya pakai challenge. Kalau aku tuh biasanya ini pakai aksesoris yang ada di dekat kalian. Di dekat. Kalau Kak Meme bawa anaknya juga nggak apa Kak, gendong anak nggak apa. Bentar, aku belum pakai lipstick. Pakai ini aja Kak, efek ombre lips, bagus tuh. Pakai efek ombre lips tuh, keren banget. Filter B Anita Indonesia. Wah, iya jadi uti-uti. Gimana nih? Aku pindah ke aku dulu ya. Aku jadi join kelasnya Kak Oji nih. Udah slow Bang, slow. Yang harusnya kelas Mas Bagus. Ini Mas jadi tugasnya ngikutin Mas Oji apa punya Mas Bagus nih? Nah, kalau itu tanya Bunda Vanessa ya kali Kak. Nanti nanya ke Vanessa deh. Iya. Kalau tugasku kayak paling gampang ya. Ini punya Mas Bagus padahal. Pengennya ke situ. Iya, dioper ke sini. Iya. Kenapa nggak ke Sauki ya? Atau nggak tunggu aja kayaknya nggak bisa. Ini kelas Mas Oji doang yang pakai Google Meet atau ada yang lain? Punya aku doang sih kayaknya. Soalnya aku kan kalau pakai Discord itu kan harus recordnya pakai OBS ya. Kalau itu kan aku nggak kuat Mas. Akhirnya aku pakai Google Meet biar record via cloud gitu. Oke, Kak Meme udah pakai lipstiknya? Wis. Aduh, topi EH banget nggak tuh? Iya, anak EH banget, Goks. Anak EH banget. Oke, kita foto bareng ya. Ini yang foto aku atau sokap nih. Aku aja deh. 1, biar gede kayak gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ya. 1, 2, 3.
Oke, thank you teman-teman yang udah join dan ikut terus foto bareng kita. Oke, sambil nunggu waktu habis nih, 20 menit lagi, 23 menit lagi. Mungkin ada yang pengen diceritakan, sharing-sharing tadi nggak apa ya, sharing-sharing juga Kak Okta juga tadi nanya 30.000 Kak Hendy Hentong. Nama udah bagus Hendy diganti Hentong. Ketawa Silvi. Ayo next nih Mas Ijal, Anita jadi mentor next. Wah, kita ngabisin waktu 23 menit, ngapain ya guys? Ayo cerita lucu-lucu dong. Mau tanya dong Bang Mas Ozi. Boleh. Mas Ozi biasa kalau cari klien selain di kontak lempar bola juga nggak ke brand-brand atau apa gitu? Untuk saat ini belum pernah ya. Aku jemput bola belum pernah ya. Belum pernah aku jemput bola. Kalau biasanya yang dilakukan orang-orang kalau jemput bola tuh email brandnya atau enggak connect LinkedIn di LinkedIn orang yang bagian marketingnya. Kayak kalau temanku gitu sih. Kalau aku sendiri pribadi belum pernah. Aku kemarin kan mau coba mulai start ini kan bisnis wedding gitu. Jadi aku kemarin mikirnya connect ke ini ke vendor-vendor yang fotografi, foto pre-wed gitu. Jadi aku kasih tawaran kayak masukin kayak produk aku gitu. Jadi jadi kayak gabung gitu. Jadi kayak gabung ke produknya dia. Kayak misalnya aku juga kasih jabarin katalognya aku gitu kan. Terus ada budgetnya berapa kalau dari mereka. Terus aku juga kemarin bilang kayak kalau tanpa mereka kan, kalau include ke mereka kan lebih mahal ya. Kalau aku langsung bisa juga gitu. Terus kemarin aku juga sempat ke beberapa wedding planner sama wedding organizer gitu kan. Ternyata kalau aku join ke situ, ternyata pas aku tanya ada yang bayar gitu kalau masuk vendor. Dan kaget ya masuk ke wedding planner untuk jadi vendor tuh. Mungkin karena gede ya, aku juga salah nggak ke wedding planner yang masih baru-baru. Aku tembaknya langsung wedding planner yang gede di kota aku kan. Mereka kayak bayar gitu ya, bayar itu. Iya. Bayar atau deposit? Bayar sih kayaknya. Kayaknya aku bayar. Pokoknya dia bilang untuk jadi vendor segini, nanti kita tuh nggak ada bagi hasil. Kalau kan vendor kan mungkin ada bagi hasil ya, misalnya kayak MUA. Kalau dari wedding plannernya harga bersihnya berapa gitu kan. Nah, pokoknya tuh kayak ya kamu ngasih duit. Pokoknya nanti kalau ada job kita nggak ada potong lagi. Pure kalau kamu letak harga di satu filter misalnya 500.000, ya udah segitu. Kalau kamu nggak ngeletak duit, nggak bayar kan potong tuh. Misalnya satu project filter tuh 500.000, tapi turunnya ke aku 300.000 gitu. Very enak sih itu. Ya, kayak gitu. Nah, aku kaget juga sih. Tapi akhirnya aku kemarin adalah satu kerjasama sama satu fotografer karena masih sama-sama baru merakak lah gitu. Ya. Gitu sih. Makanya aku kadang malu juga ya, kadang kita sodorin apa kita kan ke mereka juga kurang paham kadang. Kayak susah sih aku kalau cari klien. Kalau oke. Berarti kamu pasarnya ke ini ya, marketnya ke wedding ya? Iya, benar. Oh. Kalau ke wedding kurang lebih yang aku lakukan sama sih kayak kamu Peter. Jadi aku approach ke, mungkin kalau aku ke temen ya, jadi biar lebih gampang gitu masuknya. Jadi kebanyakan teman-temanku kerja di wedding, terus ada juga di IO jadi aku approach-nya lewat mereka. Kalau mereka bagi hasil. Nah, kalau yang itu tadi yang yang bayar dulu, itu aku baru tahu sih. Ternyata tapi itu bisa itu menarik sih, bisa aku terapkan juga sih. Jadi kita sekali bayar langsung. Iya, benar. Kita 100% milik kita gitu. Tapi takutnya kan mereka kayak nggak nyodorin apa kita kan, nggak nyodorin kita punya karya gitu. Takutnya karena kan mereka pasti harus edukasi klien dulu kan. Ini apa nih? Iya. Nah, mending klien langsung ke kita gitu. Tapi garantinya kan
kalau kita bayar ke mereka, harusnya mereka promosiin produk kita dong. Iya, Iya nggak sih? Iya, harusnya gitu sih. Kadang kan edukasi 2 kali kan buat orang tahu juga. Ya. Gitu. So aku built-in filter sekarang tuh murah loh bro. Di Shopee, you know lah, berapa tuh? 25.000 aku lihat. Iya 25 cuy, 25. Sainganku itu. Kalau wedding tuh. Canda bang. 25 padahal Oji biasa bikin filter 25 juta ya. Iya, enggak dong. Bukan kelasnya Oji kalau 25.000. Itu kamu nih. Aduh. Susah juga sih kalau wedding filter. Filter wedding aku suka kerja sama MUA sama Iya, benar. itu. Jadi dia ngisiin paket weddingnya itu ditambahin sama filter wedding. Ditambahin ke paket mereka gitu. Iya, aku sempat tawarin gitu juga Kak kemarin. Cuman ya mungkin mereka kadang mikir Kak kayak kurang gitu. Kayak kurang minat lah mungkin di daerahku ya. Iya. Aku sempat tawarin gitu juga. Kebanyakan yang minat filter wedding sih ya yang suka pakai filter. Kadang kan yang suka pakai filter tuh biasanya kan cewek kan yang harus ada putihnya, harus ada make up-nya. Ya nggak sih? Kak ini lebih ini Kak, tapi adjust color lab tuh PR banget, sumpah dah. Kurang itulah. Jadi pas aku waktu nyodorin klien, yaudah ini katalognya kayak ini Kak, warnanya Kak, mau yang mana kayak gitu. Jadi tembak aja langsung. Karena ribet banget ngubah-ngubahin, harus kayak gini. ATM filter kreator lain, wah itu PR lagi. Tapi biasanya kalau tembak harga gitu pada langsung lari nggak sih Bang? Kalau aku enggak sih. Yang lari tuh kalau aku nembak harga itu baru lari tuh. Rate-nya berapa Kak? Makanya sekarang aku tuh kalau ditanya rate, aku nggak akan nyodorin. Jadi yang aku codorin tuh portofolio. Jadi kalau mau bikin kayak gini, mau bagus, ya harganya segini gitu. Kamu lihatnya dari portofolio aku, bukan dari rate-nya. Gitu. Oh, paham. Nah, itu lebih worth sih. Seru ya sharing-sharing. Kak Ijal nih sharing, woi Kang. Oh, mic-nya. Tadi ngomong apa nih? Ya, seru sih sharingnya. Nanti ini yang bagian sesi sharing ini mau aku tampilin juga atau aku cut aja teman-teman? Gak usah Bang. Hah? Gak usah Bang, jangan Bang. Saya yang kena ini Bang. Atau mau sensor bagian-bagian gitu podcastnya. Kalau aku kan feel free lah kalau misalnya kalian ada yang pengen cut. Jadi nanti pas sesinya yang pas itu aja sih. Sesi foto terakhir nih. Filter 30.000 kalau bisa di sensor Bang. Ada teman saya Bang. Kayaknya pengalaman banget deh kamu Hen. Ya enggak. Kadang kalau sampai emosi gitu. Emosi itu aku bilang 25 gitu. Tapi tetap aja kabur. Ya udah. Kabur. 25 masih kabur. Nggak ngomong. Iya Bang. Mintanya 10.000. Aku ngakak. Kalau filter TikTok yang masih yang biasa gitu start dari 800 sih yang biasa gitu. Lootnya aja. 800 masih oke daripada 30. Itu under 100 aja. Under cepet. Tapi kalau misalnya filter loot Instagram 100.000 itu menurut kalau sekarang Mbak itu
mahal nggak? Maksudnya terlalu murah nggak? Kalau sekarang sih kayaknya oke-oke aja ya dari Iya. Oke aja. oke-oke aja sih kalau sekarang sih. Soalnya aku biasanya ngambilnya 100 ribuan. Yang biasa aja sih. Lootnya yang jangan terlalu bagus. Kalau request loot, nah itu custom kan ngambil waktu kita ya. Nah itu baru mahalin nggak apa-apa. Oh. Gitu aja by time, by time. Tes ada suara gak sih? Nah, Ada, ini Ah, Kang ada ya. Ijal. Aduh, Kang Ijal. Jarang dapet saya, Mas. Bentar lagi, Mas. Biasanya kan suka sharing, ngajar-ngajar itu di notice sih. Kayak Aji, Waduh. Chandra, itu filter kan gitu juga mainnya dia. Sering sharing aja, Mas. Dapat berkah. Siap. Amin. Oh, aku mau tanya juga. Aku mau jawab gimana, Kak? Kalau apa selebgram gitu kan ada manajemennya. Nah, kalau kreator filter gitu ada juga nggak sih? Nah, itu Kak Anita deh. Nggak tahu. Apa? Manajemen apa? Nggak ada, kita mah bebas. Kalau aku jual kayak brand atau seleb gitu lebih dimahalin loh. Yang nge-brand, ya, tergantung lain juga sih. Brandnya juga kadang aku masih dikategorin gitu loh, kayak misalkan brand yang mikro, yang gede gitu, harganya aku bedain biasanya. Cuman aku nggak kayak buka PL di Instagram gitu berapanya. Aku biasanya nawarinnya konsep dulu sih. Misalkan di link konsep udah nemu, baru aku kayak ngasih penawaran harga ke mereka. Kayak free konsultasi gitu biasanya kalau aku. Seru ya sharing-sharingnya. Jadi nggak bahas praktek, tapi kayaknya kreator-kreator di sini udah pada bisa. Biasanya kan aku. Mas. Gimana Mas Ijal? Belum. Iya, belum. Belum gimana? Segampang itu. Iya, aku mau share project-nya nih. Wait ya. Kemarin rundown-nya apa aja? Aku lupa deh. Setelah tanya jawab. Nanti yang aku cut yang ini ya, harga-harga tadi ya berarti ya? Iya Bang. Ada request lagi? Silaturahmi makan yang banyak, salah. Aku taruh mana dah lupa deh. Oh ini. Oke. Upload ke Google Drive. Tapi sekarang kreator efektos udah banyak juga ya. Banyak banget malah sekarang. Cuman nggak sebanyak 11 sih, karena kan efektos menurut aku not-notnya tuh lebih ribet dikit mungkin. Bagi orang awam seperti saya gitu. Tapi aku sering lihat akun-akun nggak jelas gitu, apa buat filter warna yang putih-putih gitu. Emang itu masih boleh atau enggak sih?
Nah, ini gimana nih? Yang terlalu kulitnya putih banget gitu loh. Gimana nih? Dan nanya gua, kan kelas lu. Enggak, kalau itu kan Anita juga jawab dong. nah, tuh. Kan gue nggak dibayar. Kan ini sesi sharing nih. Aku tuh jarang sih bikin filter putih, cuman kalau reach-nya itu yang paling banyak sih punya aku. Aku ada satu, tapi ya nggak putih-putih banget kayak formalin gitu sih. Ya putih natural lah. Cerah doang, lebih ke cerah. Ya sama putih ya. Udah amat dah. Tapi nggak di take down kok, sampai sekarang masih banyak yang pakai di TikTok. Nggak kayak dulu kan sempet ada yang mungkin diviralin lah, di komen, dikritik sama TikTok di US. Dulu kan kayak whitewash ini banget ya, kayak apa? Sensitif banget. Kalau sekarang udah nggak begitu deh kayaknya. Ya isunya udah turun soalnya. Isunya udah turun. Tapi itu kayaknya efek yang kayak gitu, yang kayak keputihan menurut TikTok itu, tapi kehapusnya kayaknya otomatis deh. Otomatis ya, berarti ketika kita upload ini ya? Soalnya efek aku yang aku akun itu pernah kehapus kemarin sama TikToknya otomatis, terus aku coba hubungin ke Greg, terus dipulihin lagi sama Greg. Dipulihin lagi sama Greg-nya? Ya. Berarti sebenarnya kan boleh kan berarti ya? Ya sebenarnya boleh, cuman itu udah ada pengaturan dari sistem TikToknya langsung kayaknya. Oh, aku lama sih belum bikin lagi. Tidak lupa saya mengingatkan, jangan lupa bikin 3 efek. Nanti teman-teman saya bantu semampu saya, semaksimal mungkin kalian mendapatkan reach yang banyak. Mungkin bisa tag TikTok saya juga, nanti saya akan repost, bantu nge-reach efek kalian teman-teman ya. Berarti 3 efek 3 video ya Pak? Apa? Berarti 3 efek 3 video ya? Yes, benar. 3 efek 3 video pakai hashtag yang ada di kolom chat teman-teman ya. Itu tadi Kak Vanessa udah ngirim juga untuk syaratnya ya, di scroll paling atas tuh. Jangan lupa bikin 3 efek buat dapat sertifikat juga. Ada situ digital, enak banget nih, pengen juga efek host creator sama efek host Indonesia untuk hashtag. Masing-masing dibuat videonya. Sil, nampang ya Sil di video. Apa? Harus nampang, jangan insecure. Jangan insecure. Follow aja. Ini sampai kapan? Sampai kapan? Sampai tanggal berapa nih? Aku lupa deh. 28 ya? 18 nggak sih? 15 kalau nggak salah. 20 nggak sih? Makin cepet. Akhir bulan. Kalau nggak salah tanggal 15 deh. Waktu itu Kak Vanessa. Iya, 19 Mei. Oh iya ya. Oh, selamanya. Ya, aku kirim di grup guys, di grup. Ya. Berarti efeknya work semua ya, kayak tadi Kak Osi itu ya? Iya, kayak punya aku. Jadi tipsnya kayak gini aja teman-teman, kalian bikin 360 itu satu aja. Nah 2 ke 3 kalian bisa ekspor pakai Sky Segmentation-nya. Jadi kan kalau Sky Segmentation kan bisa banyak tuh. Nah. Atau mau bikin apa kayak? Mau bikin, kalau aku kan kemarin bikin juga tuh dunia SpongeBob kan pakai konsep Sky Segmentation, itu keren. Itu menurutku main keren. Bikin dunia SpongeBob gitu. Mungkin kalian mau bikin dunia Stranger Things mungkin. Stranger Things bisa juga tuh. Tinggal kasih petir-petir pakai animation sequence mungkin. Di langitnya kan bisa juga. Kalian tinggal bikin aset animation-nya, terus resolution-nya dibikin sama kayak aset yang udah aku kirim tadi. Tinggal import aja ke Cube Map ya kan. Gitu. Nah, kalau ini aku masukin nih ke video berikutnya.
Kan boleh diedit. Oh. Ambil yang bagus-bagus aja. Nanti videonya masuk kemana Bang? Ke channel YouTube-ku kayaknya. Spill ya. Ya. Aku kurang tahu sih channel nggak mungkin juga sih channel TikTok Indonesia, nggak mungkin sih. Cuman kayak masuknya ke intinya aku disuruh bikin recordnya dan harus diupload. Cuma untuk channelnya aku belum tahu. Oh. Tapi kemarin kata Thomas sih di channel pribadi sih. Malah kemarin ada tuh kelasnya Mas Wande, dia nggak ke record gitu OBS-nya. Itu lebih parah lagi sih. Jadi saat ke record cuma 5 menit, habis itu ke-cut. Teman-teman ntar kalau misalnya inget pas kalian bikin video jangan lupa tag kayak aku bantu repostnya, aku biar tahu. Gitu. Ntar kalau misalnya nggak di tag aku tahu keluar di FYP, ntar aku repost juga. Jadi bantu kalian gitu. Soalnya kan saya bisa dapat bonus juga dari. Saya terlalu jujur. Gak apa-apa Bang. Jadi kalau Kak Ji mau nanya lagi. Boleh Kak. Kalau dari PDF yang di-share itu di slide kelima yang contoh effect yang udah dibuat kan yang paling kanan ada AR kamera. Itu kan kayak kalau yang itu tuh bikinnya itu kayak metodenya mirip sama yang 360 ini kayak gitu atau gimana? Hampir mirip sih, cuma nggak pakai di face tracker, itu pakai 3D kamera doang Kak. Kayak gini nih, aku kasih tunjuk sedikit lah ya, hands on dikit. Aku buka FX dulu. Oh ya, bikin kayak gitu juga nggak apa-apa, teman-teman. Kan itu masih nyambung ke materi AR kameranya. Kalau kayak gitu asetnya harus 3D atau 2D bisa ya? Itu 2D Kak, tapi aku bikin 3D. Jadi aku pakai plane object. Jadi plane object kan dia sebenarnya kan 2D kan, cuma dia mengubah di-convert ke world object gitu, plane itu sebagai 3D. Ini nih, kelihatan nggak? Aku belum share screen. Wait. Ntar kalau aku buka project itu berat banget. Sebenarnya aku ada interaksi lagi tuh di konsepnya, tapi gara-gara berat, akhirnya aku bikinnya gitu doang. Presentasi, oh ini. Jendela, efek host. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini kan plan itu kan sebenarnya kan dia 2D, tapi dia mempunyai world object itu, ada sumbu Z-nya juga. Nah, jadi di sini, berarti ganti dulu. Nanti rombonnya ke ground. Sesudah ini doang aja kali ya. Wait. Oh ini masih ada kok aku projectnya. Semoga nggak berat. Nah. Jadi breakdown project saya nih. Tapi simple saja. Oke, aku pakai AR kamera. Oh ya, tetap pakai device tracker Kak. Jadi masih nyambung. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ah, pakai AR kamera, terus device tracker, tapi tracking modenya itu ke Word Kak, bukan orientation. Oh. Tadi kan orientation. Sekarang ke Word. Habis itu aku bikin plane-nya di sini nih. Ini kalau Synology kan dia grouping 3D kan. Nah ini plane nih. Nah ini plane. Sorry agak nge-lag ya, ini berat banget soalnya efeknya.
Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti tinggal geser-geser aja, Kak. Nah, untuk jadi acuannya itu di AR kameranya. Aduh, nge-lag banget. Bentar aku dulu. Ini aku mau praktekin AR kameranya. Untuk ngatur perspektifnya gitu. Nah, ini baru join nih. Kak Iksan join lagi. Dan Kak Epekos lagi, guys. Kalau sih, izin dong. Gimana, Kak? Ini udahan kan? Udah selesai materinya. Udah nih, tinggal menjawab pertanyaan dari Kak. Aku izin live ya, soalnya itu anakku. Iya, Kak. Salam ya buat anaknya. Ya tidur-tidur kalau nggak ada aku itu anak aku. Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Ya, Wow. ya. Makasih ya, Kak. Ya, makasih ya. Dadah. Makasih, dadah. Nah, ini kan aku menambahkan world object, Kak. Di sini, Kak. Ini aku stop dulu. Nah, ini di plane. Nah, nanti buat acuannya itu di AR kameranya ini, Kak. Nah, tadi aku tuh kalau diputer kan dia bagian belakang sini kan nggak kelihatan tuh. Ini yang sini. Iya. Nah, jadi nanti nempelnya itu dari segala sisi, Kak. 4 sisi gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 yang sini gitu. Jadi dibanyakin aja. Nah, POV-nya itu lihat dari sini, yang sini nih. Nah, ini. Kayak gitu sih, Kak. Nah, ini bisa geser aja seberapa jauh, seberapa kecil, skalanya seberapa gede. Nah, kalau misalnya pakai device tracker world object, dia akan men-tracker objek datar yang ada di sini, Kak. Kayak gitu sih. Salah. Nah, bikin melayang agak ke atas. Nah, digeser, dia masih tetap di situ posisinya. Karena kita mengenakan GPS location di sini. Kalau board itu location yang di track sini. Kalau bahasa gampangnya apa ya jelasinnya ya? Mungkin Kak Rizal punya bahasa yang lebih gampang dicerna. Apa? Tentang device tracker untuk board, tracking mode board. Oh, kurang tahu, Mas. Dia ngambil location yang ada di sini sih, objeknya kayak plane tracker lah. Nah. Oke. Nanti saya misalnya pas saya coba buat terus saya ada kurang paham apa, boleh nanya ke Oji ya? Nah, itu yang saya tunggu, Kak, sebenarnya. Itu tugas saya, Kak, membantu gitu. teman-teman. Iya, jadi jangan jadi habis lain itu saya nggak lepas, Kak. Jadi bantu kayak Kak Okta tadi misalnya ada yang tanyakan tentang pembuat develop pembuatan efeknya, nanti saya coba bantu gitu. Oke, siap. Thank you. Sama-sama, Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada saya tutup nih. Cukup ya. Oke, mungkin kita akhiri saja sesi workshop yang sangat-sangat keren ini. Mungkin sampai ketemu lagi di grup Discord ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang pembuatan efek, bisa langsung di grup atau japri saya teman-teman ya. Jadi tugas saya itu mendampingi sampai kalian bisa publish minimal 3 filter atau 3 efek teman-teman. Nah, lebih kayak gitu. Misal kalau ada salah kata yang disengaja dan disengaja, mohon dimaafkan teman ya, yang menyinggung. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kayak gitu. Kan masih suasana lebaran nih, jadi masih bisa maaf-maafan. Oke, itu aja. Saya akhir kata, selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, makasih. Thank you Mas Oji. Sama-sama Peter. Sama-sama Kak kita. Dal, Hendy, Kak Iksan, Kak Silvi. Oke, saya izin akhiri ya. Panggilan. Kok nggak bisa diakhiri? Udah keluar dari panggilan deh.